Terima kasih rekan-rekan media. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Siang ini kami dari Polsek Pademangan akan melaksanakan press release terkait pengungkapan tindak pidana. Ada dua tindak pidana. Yang pertama pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, sindikat pencurian spion mobil. Sindikat pencurian spion mobil yang viral di salah satu medsos Instagram seputar Sunter. Kemudian juga ada video pada saat kejadian dari korban. Untuk pelaku yang berhasil kami tangkap tiga orang, yaitu RY yang paling kanan, perannya sebagai pemetik. Jadi RY ini yang menarik spion mobil. Kemudian IB sebagai joki sekaligus sebagai pemilik motor. Kemudian AY yang duduk di tengah untuk mengawasi sekitar. Tiga tersangka ini adalah residivis, baik itu residivis narkotika maupun pencabulan anak di bawah umur. Pada saat penangkapan kami melakukan tindakan tegas terukur kepada tiga tersangka karena berusaha melawan pada saat kami minta untuk menunjukkan titik-titik di mana mereka melakukan kejahatan. Pengakuan mereka selama 2024 mereka sudah melakukan tindak pidana pencurian spion mobil di 9 titik, 6 di Pademangan, 1 di Kemayoran, 1 di daerah Priuk, dan 1 di daerah Kedoya, Jakarta Barat. Namun masih kami kembangkan karena memang ada beberapa warga juga yang melaporkan kepada kami bahwa mengalami kejadian serupa. Kurang lebih itu dari penangkapan 3 orang. Untuk motifnya yang pasti karena mereka pengangguran, motifnya untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Penangkapan tanggal 28 Mei subuh di kos Maksi Ampera. Pada saat itu mereka sedang menggunakan atau sedang pesta narkoba. Untuk spion yang mereka curi, mereka jual dan kami sudah kantong identitas penada. Untuk satu pasang spion mobil antara 700 sampai 900 ribu. Mungkin ada yang ditanyakan dari rekan-rekan media. Ada apa mobil-mobil spesialisasi yang mereka incar gitu, Pak Kapolsek? Untuk mobil beragam, ada Toyota Fortuner, ada Innova, Avanza, yang terakhir Land Cruiser. Dan mereka melakukan tindak pidana ini tergolong nekat karena tidak hanya mobil yang di luar pagar, tapi mobil yang di dalam pagar rumah. Jika menurut mereka itu sepi dan memungkinkan, pelaku berani melompat pagar, dan ada di video, ada di kita. Berarti untuk cara melakukannya dipatahkan gitu ya, Pak? Betul, dipatahkan, ditarik. Untuk usia tersangka sendiri? Untuk usia tersangka 20 tahun, 23 tahun, dan 23 tahun. Pak, ketika dicabut itu apa memang alarm tidak bunyi atau ada teknik khusus supaya alarm tidak bunyi, Pak? Sejauh ini yang pada saat mereka melakukan tindak pidana belum ada alarm yang berbunyi, sehingga mereka berhasil menggondol spion mobil tersebut. Uang hasil pencurian untuk apa, dan?
Yang pasti untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk membeli narkoba. Sudah berapa lama mereka melakukan aksinya, Bang? Pengakuan mereka sepanjang 2024 ini sudah 9 titik yang berhasil mereka lakukan, dan mereka menargetkan dalam 1 minggu minimal 1 kali. Mereka kan residivis, dan apa kasus yang sama atau seperti apa? Untuk RY dan IP kasus narkoba, kemudian untuk AY pencabulan anak di bawah umur. Pak, ini kan mereka gunung lebar, Pak. Apa namanya di luar maupun di dalam pagar, Pak. Bagi masyarakat, Pak, untuk mewaspadai seperti apa sih, Pak? Himbauannya, Pak. Yang pasti keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita juga dari kepolisian terus melakukan tindakan preventif dan preemptif. Himbauan kita kepada masyarakat tetap diberdayakan atau dimaksimalkan pengamanan dari titik terendah. Titik terendah artinya dari lorong-lorong, ada siskambling, ataupun dari masing-masing rumah. Jika memungkinkan diadakan CCTV. Ada pertanyaan lagi? Pasal, Pak, yang dijerat, Pak. Pasal yang dijerat adalah 363 KUH pidana, hukumannya di atas 5 tahun. Perlawanan seperti apa yang dilakukan oleh tersangka, Pak, yang akhirnya ditembak? Sempat melakukan pergerakan ketika kita amankan, kemudian sempat mendorong anggota dan hampir melarikan diri. Cukup. Ganti yang lain, Pak. Ya, kasus kedua. Oh, beda. Naik tinggi ya. Terus. Cuma 1 orang, kosong kan? Orang. Cuma 1 orang dong. Tadi jelasin. Ketapel, Pak. Ketapel. Yang ketapel. Iya, ketapel ini kan sering. Di tengah, Bang. Baik, Bang. Iya. Yang ketapel, Bang. Oke, ya siap. Belok kiri. Belok kanan, coba.
Baik, terima kasih rekan-rekan media. Untuk selanjutnya press release pengungkapan tindak pidana pasal 170 KUHP pengeroyokan yang terjadi tanggal 1 Mei 01.30 menjelang pagi di perempatan Kampung Bandan. Terjadi tawuran antara kelompok Utara Keras 90 dari kelompok Kebun Sayur melawan BK Street Jakarta kelompok Kampung Bandan. Mereka berjanjian via medsos, Instagram, kemudian bertemu, berhadapan, dan terjadi tawuran yang dimaksud. Dari tawuran tersebut, satu orang korban dari kelompok Utara Kelas 90 dengan luka yang cukup serius di bagian belakang, luka bacok 35 jahitan, kemudian luka bacok pada tangan kanan dan tangan kiri, kemudian juga luka di pelipis kanan. Dari hasil penyidikan kami menetapkan 6 orang tersangka. Dari 6 orang tersangka sudah kami tangkap 2 orang, yaitu WAS yang melakukan pembacokan 1 kali di bagian belakang korban. Kemudian 1 orang tersangka tidak kami tampilkan karena anak berhadapan dengan hukum. Yang melakukan pembacokan juga 1 kali di bagian punggung. Untuk 4 orang DPO inisial AL, S, ABH, dan F sudah kami identifikasi keberadaannya dan sedang kami lakukan pengejaran. Pak, motif mereka ini live ini janjiannya apa Pak? Untuk gaya-gayaan doang atau gimana Pak? Hasil penyidikan kami, motif mereka pada dasarnya tidak ada masalah, hanya pembuktian diri, ingin gagah-gagahan, dan siapa yang lebih jago. Ada barang bukti apa aja Pak Kapolsek? Ini kan juga kayaknya ada barang stick golf atau apa gitu Pak. Terima kasih rekan-rekan. Jadi untuk barang bukti yang kita amankan di sini ada sajam, yaitu stick golf, maksudnya celurit, kemudian samurai, kemudian ada juga stick golf. Ini merupakan senjata yang dipergunakan saat tawuran, baik itu yang jatuh diambil oleh kelompok. Kebetulan yang saat itu memenangkan adalah daerah Kebun Sayur. Ini kita amankan langsung dari pelaku dan sudah kita lakukan penyitaan. Kalau dari pengakuannya ini kan stick golf mahal gitu Bang. Ini mereka beli atau gimana Bang? Kalau dari pengakuannya? Untuk stick golf ini adalah turunan dari beberapa temannya yang sedang kita kejar. Jadi kebetulan semua ini ada di dalam satu tempat di rumahnya pelaku yang ada di belakang AWS. Oh, berarti rumahnya dijadikan tempat penyimpanan? Sementara saat itu kita dapatkan ada beberapa barang-barang itu ada di situ. Pak, ini baru pertama kali atau memang sudah berulang kali, cuman baru ada korban atau seperti apa nih Pak? Dari hasil penyelidikan kami, ini tidak sekali. Jadi memang kelompok ini sudah kita lakukan penyelidikan lama dan akhirnya terikot pada kejadian yang terakhir di daerah Alexis, di mana itu ada korban. Jelas muncul muka-muka beberapa pelaku tersebut sehingga kita lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Untuk lokasi janjian sendiri memang sering kali di situ atau berpindah-pindah Pak? Untuk janjian sendiri itu tergantung dari situasi dan kondisi. Jadi hasil penyelidikan, hasil pemeriksaan kami, penyidikan kami, di mana situasi memungkinkan, artinya dalam hal daerah itu aman bagi mereka untuk melakukan aksi benturan tersebut. Usia para tersangka berapa tahun? Yang ada di sini adalah 18 tahun, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum, kebetulan itu sudah kita tahap 2-kan ke kejaksaan, itu di bawah 18 tahun atau 17 tahun jalan. Umumnya masih sekolah apa sudah tidak sekolah?
ada yang sudah tidak sekolah, masih ada yang sekolah. Salah satu yang kita amankan anak berkonflik dengan hukum ini masih dalam sekolah, keadaan sekolah. Bang, cara mereka janjian di medsos itu gimana bang? Kan biasa mereka janjiannya tawurannya di medsos apa gimana bang? Jadi mungkin rekan-rekan bisa lihat di sini kan ada beberapa IG atau akun IG yaitu Backstreet, bisa dicek. Kadang-kadang mereka di malam hari itu mereka live IG lagi kumpul, lagi nongkrong. Kemudian tiba-tiba ada salah satu lawan yang melakukan DM atau private chat kepada IG mereka dari ejek-ejekan. Kemudian mereka menentukan jam dan tempatnya, akhirnya terjadilah benturan tersebut. Pak, ini kan remaja tawuran melalui live medsos ini sering terjadi, mungkin hampir tiap malam. Ya, ini mungkin ada pesan-pesan disampaikan ya Pak untuk pada geng motor ini Pak, gitu Pak. Gangster. Jadi pesan-pesan untuk terutama ini adalah untuk orang tua. Jadi kapasitas kita sebagai anggota kepolisian, kita sudah melakukan kegiatan maksimal, baik itu dari anggota yang berseragam melakukan patroli, kemudian sambang, kemudian dari anggota yang tidak berseragam itu melakukan trik serse. Kami sudah melakukan maksimal, namun kadangkala keterbatasan anggota memiliki celah, baik itu celah waktu dan tempat yang tidak bisa terbackup semuanya. Yang terpenting di sini adalah peran serta dari pertama lingkungan masyarakat, peduli terhadap keamanan sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah dari lingkungan paling terdekat dari para pelaku ini maupun korban, yaitu keluarga, harus benar-benar mengecek keadaan anaknya dipukul di atas jam 10, kondisi di mana dan sedang berada di mana. Karena dari beberapa kejadian tawuran yang kita ketahui adalah di atas jam 12 malam. Jadi harusnya pada pukul jam 10 malam itu adalah batas terakhir anak berada di luar ataupun sanak saudara ada di luar, dan untuk selalu dicek. Kemudian yang kedua, kita juga harus sebagai orang tua harus selalu mengecek bagaimana lingkungan pergaulan dari anak-anak kita, karena bisa dipastikan juga bahwa tidak semua korban maupun pelaku ini adalah benar-benar dia real sebagai pemain atau pelaku langsung, namun kadangkala dia adalah anggota ataupun masyarakat yang ikut serta atau diajak oleh abang-abangan, kalau biasanya mereka sebut. Jadi abang-abangan ini yang lebih tua kemudian mengakomodir mereka, mengajak mereka untuk turut serta, dan disitulah mereka menjadi kelompok-kelompok rentan yang lebih mudah menjadi korban saat terjadinya bentrokan tawuran ini. Mungkin kemarin untuk 4 DPO mengingat sudah 1 bulan ya, ada kendala nggak kemarin? Untuk DPO sementara kita lagi mendalami untuk keluarganya posisi di mana. Untuk identitas sudah jelas, namun kan kita belum mengetahui bahwa ini keluarganya ada di mana saja. Itu sih kendalanya yang terpenting. Namun untuk sementara beberapa lokasi perkiraan mereka melakukan transit sudah kita petakan. Jadi kita minta bantuan rekan-rekan doa, mudah-mudahan segera kita amankan untuk kita memberikan dampak nyata dan memberikan bahwa negara itu hadir di lingkungan masyarakat, dan kita tidak akan memberikan peluang bagi pelaku-pelaku ini untuk menunjukkan eksistensinya. Pasal yang jelas pasal 170, karena sudah jelas di situ para pelaku melakukan tindakan bersama-sama, di mana setiap beberapa pelaku ini dengan hasil visum yang kita cocokkan dan hasil rekon sesuai dengan keterangan dari mereka dan saksi-saksi bahwa setiap pelaku ini melakukan pembacokan secara bergantian kepada korban, dan hukumannya di atas 9 tahun.